atau 72 akan menjelaskan percobaan kimia fisik 2 dengan judul demulsifikasi emulsi. Nah, di mana di sini memiliki tujuan yaitu dapat menunjukkan demulsifikasi emulsi karena perubahan tegangan angkat muka. Menurut penuntun Praktikum Kimia Fisik 2 tahun 2020, emulsi adalah sifat koloid cair dalam cair, di mana fase terdispersinya adalah cairan dan medium pendispersinya atau malatnya juga cair. Nah, suatu emulsi akan distabilkan oleh zat pemantap pada butir-butirnya. Nah, kita ingin memecahkan emulsi atau melakukan demulsifikasi, maka kestabilan emulsi harus dikurangi dengan cara misalnya saja dengan menaikkan tegangan muka luar sehingga menuju tegangan muka dalam. Prinsip ini dapat digunakan untuk melakukan demulsifikasi krim kelapa, di mana ia merupakan salah satu sistem emulsi dengan cara menambahkan minyak ke dalam sistem, sehingga tegangan muka luar pada butir-butirnya menjadi naik dan akhirnya emulsi terpecahkan atau mengalami demulsifikasi. Pun alat yang digunakan dalam percobaan demulsifikasi emulsi ini antara lain yang pertama yaitu gelas piala 250 ml 4 buah, kemudian yang kedua yaitu sentrifus 1 buah. Nah, karena di sini di dalam laboratorium kimia kami tidak ada sentrifus, maka kami mengganti dengan menggunakan kertas saring. Kemudian alat yang ketiga yaitu neraca listrik, kemudian yang keempat adalah gelas ukur 50 ml 2 buah. Nah, kemudian bahan yang digunakan dalam percobaan ini ada dua, yaitu yang pertama minyak sayur atau minyak goreng dengan volume 300 ml dan yang kedua yaitu santan kelapa kental dengan volume 500 ml. Prosedur kerja. Yang pertama, dibuat 500 ml krim kelapa atau santan kelapa dari 2 buah kelapa. Pertama, santan diambil tanpa diberi air kelapa, lalu ampas kelapa tersebut ditambahkan air sebanyak volume kekurangan dari 500 ml pada penyaringan pertama. Yang kedua, disiapkan 4 gelas piala 250 ml, dimasukkan masing-masing 100 ml krim kelapa. Kemudian ke dalam 2 gelas piala masing-masing dimasukkan 50 ml dan 100 ml minyak kelapa, kemudian diaduk selama 1 menit. Ke dalam 2 gelas piala lainnya dimasukkan masing-masing 50 ml dan 100 ml minyak kelapa, tetapi tidak diaduk. Dibiarkan keempat gelas piala tersebut selama 18 jam sampai terbentuk 3 lapisan. Setelah terbentuk 3 lapisan, yaitu lapisan minyak, konsentrat kelapa atau blondo, dan air, dipisahkan ketiga lapisan tersebut dengan menggunakan kertas saring. Setelah dilakukan percobaan, pada gelas piala yang diaduk dihasilkan 1. Pada gelas piala yang berisi 100 ml krim kelapa ditambah 100 ml minyak dihasilkan 70 gram blondo dan 76 ml minyak. Yang kedua, pada gelas piala yang berisi 100 ml krim kelapa ditambah 50 ml minyak dihasilkan 41 ml minyak, 81 gram blondo dan 12 ml air. Pada gelas yang tidak dilakukan pengadukan dihasilkan yang pertama, pada gelas piala yang berisi 100 ml krim kelapa ditambah 100 ml minyak dihasilkan 83 ml minyak, 4 gram blondo, dan 25 ml air. Pada gelas piala yang kedua yang berisi 100 ml krim kelapa ditambah 50 ml minyak dihasilkan 45,2 ml minyak, 28 gram blondo, dan 0 ml air. Pada gelas piala 1 dan dilakukan pengadukan, minyak bertambah 3 ml dari 50 ml dan didapatkan 1,86 gram blondo. Pada gelas piala kedua dan dilakukan pengadukan, minyak bertambah 2 ml dari volume semula 100 ml dan didapatkan 0,63 gram blondo. Pada gelas piala ketiga dan tidak dilakukan pengadukan, minyak bertambah 5 ml dari 50 ml dan dihasilkan 1,11 gram blondo.
pada gelas piala yang keempat dan tidak dilakukan pengadukan, minyak bertambah 8 ml dari 10 ml dan dihasilkan 0,93 gram blondo. Menurut teori, seharusnya pada gelas piala yang tidak dilakukan pengadukan, volume minyak bertambah, massa blondo berkurang. Sedangkan pada gelas piala yang tidak dilakukan pengadukan, seharusnya volume minyak berkurang dan massa blondonya lebih banyak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa percobaan yang dilakukan tidak berhasil karena data yang didapatkan tidak sesuai dengan teori yang ada. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam percobaan ini. Yang pertama, waktu. Seharusnya, waktu yang digunakan pada proses pendiaman santan adalah 18 jam. Yang kedua, proses penyaringannya menggunakan kertas saring. Seharusnya, penyaringan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan sentrifuge yang memiliki tingkat ketelitian penyaringan lebih tinggi. Yang ketiga, kurang telitinya praktikan dalam melakukan percobaan ini. Sekian penjelasan tentang percobaan demulsifikasi emulsi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman.